Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Messi Putri. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang alhamdulillah sekarang ada di semester 6. Kali ini saya akan menjawab soal-soal UAS Tafsir Tahlili melewati presentasi video. Oke, untuk soal yang pertama, jadi tema-tema utama yang ada di Quran Surah Al-Baqarah Juz 1, tema utama yang pertama yaitu ada 3 golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran. Ya, jadi tema utama yang pertama yaitu 3 golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran. Nah, golongan yang pertama yaitu ada golongan orang yang beriman. Orang yang beriman ini adalah orang-orang yang mengimani dan juga mengikuti petunjuknya, yaitu petunjuk kitabullah, yang mana kitabullah itu adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua, yaitu golongan orang-orang yang kafir. Golongan yang kedua ini adalah golongan orang-orang yang tidak mau mengikuti aturannya atau mengimani kitabullah. Oke, yang kedua yaitu golongan orang-orang kafir. Golongan orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang hati dan juga pendengarannya itu sudah tertutup, sudah terkunci. Makanya orang-orang kafir ini tidak dapat mengimani ataupun mengikuti perintah-perintah utusan Allah, yang mana ia yang diharuskan untuk mengimani Al-Quran, tetapi karena hati dan juga pendengarannya terkunci, maka ia tidak dapat mengimani dan juga mengikuti perintahnya. Dan orang ini akan mendapatkan azab, dan golongan yang kedua ini akan mendapatkan azab. Nah, yang ketiga yaitu golongan orang-orang yang munafik. Yang ketiga ini adalah golongan orang-orang munafik yang mana bahwasannya adalah orang-orang yang berdusta, karena di hadapan orang-orang yang lain, manusia yang lain, yang ia berkata bahwasannya ia mengimani Al-Quran, tetapi di baliknya, di belakangnya ia tidak mengimani Al-Quran. Malahan sebaliknya, ia mengingkarinya, ia berdusta bahwasannya ia tidak mengimani Al-Quran. Kata-kata yang dia ucapkan kepada manusia yang lain bahwasanya harus mengikuti atau mengimani Al-Quran itu semuanya dusta, karena pada dasarnya ia tidak mengimaninya, tidak mengimani kitabullah. Maka orang-orang inilah termasuk golongan orang yang munafik. Jadi di tema utama yang pertama itu adalah ada 3 golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran. Yang pertama ada golongan orang yang beriman, yang kedua ada golongan orang yang kafir, yang ketiga yaitu ada 3 golongan orang-orang yang munafik. Tema utama yang kedua yaitu tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam tema ini berisikan tentang perintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang kedua berisikan tentang tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kaum musyrikin mengenai Al-Quran. Lalu ada lagi berisi tentang ganjaran atau pahala bagi orang-orang yang beriman. Lalu yang keempat juga berisi tentang perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran dan juga hikmah-hikmahnya. Lalu terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana buktinya itu mengenai penciptaan manusia dan juga penguasaannya di bumi, yaitu penciptaan manusia dan manusia itu menjadi khalifah di bumi. Tema yang ketiga yaitu tentang peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Bani Israel dan juga orang Yahudi. Di sini berisikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum Israel dan juga kaum Yahudi, yang mana di sini berisikan perjanjian-perjanjian mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya ia akan mengikuti ajaran-ajarannya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang banyak kepada kaum Bani Israel. Tetapi Bani Israel ini membangkang atau melanggar perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam tema ini tuh membahas tentang itu, membahas tentang pelanggaran perjanjian kaum Bani Israel yang melanggar perjanjiannya kepada Allah. Dan di sini berisikan tentang larangan mengikuti kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani. Di dalam tema utama yang ketiga ini juga berisikan perjanjian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam serta agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, sekarang next lanjut ke soal nomor 2.
Soal yang kedua, poin yang pertama. Saya akan menjawab poin yang pertama dulu ya. Poin yang pertama itu konteksnya, setelah Allah menciptakan langit dan juga bumi, Allah juga menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa. Di sini Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan. Dan sebagian besar malaikat itu patuh untuk sujud, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi di sisi lain itu ada makhluk lain, yaitu iblis. Allah memerintahkan iblis juga, tetapi iblis sombong, tidak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu di sini setelah ini pun iblis diusir oleh Allah dari surga. Karena iblis sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka ia pun diusir dari surga, dan Allah memberikan waktu tertentu untuk iblis ini menggoda manusia. Jadi karena iblis tidak patuh untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka iblis diusir dari surganya Allah, dan ia diberikan tugas lain, yaitu menggoda manusia. Lalu latar belakangnya yaitu Nabi Adam dan juga Siti Hawa ditempatkan di surga sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dan juga Siti Hawa ini diberikan kenikmatan yang begitu banyak di surganya Allah. Karena di surga itu tertulis ya, kalau misalkan semuanya itu ada, kalau mau makan buah apa saja itu pun ada, kalau mau apapun itu juga ada, boleh tinggal diambil ataupun tinggal dinikmati. Tetapi inilah latar belakangnya dari maksud penafsiran ayat ini, yaitu sebagai celahnya iblis untuk menggoda Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Iblis menggoda Nabi Adam dan juga Siti Hawa untuk memakan buah larangan yang sudah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang Nabi Adam dan juga Siti Hawa untuk memakan buah ini, tetapi iblis mengambil kesempatan itu untuk menggoda Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Nah, di sini Nabi Adam dan juga Siti Hawa pun tergoda oleh godaan iblis. Mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala lalu memakan buah tersebut. Setelah melanggar, Allah pun mengetahuinya. Mengapa perintahnya itu dilanggar? Mengapa tidak dipatuhi? Kenapa tidak taat? Nah, maka dari itu Nabi Adam dan juga Siti Hawa merasa bersalah, lalu mereka meminta ampun karena mereka melakukan kesalahan dan tidak mentaati perintahnya. Lalu mereka diusir dari surga. Nah, dari kisah ini bisa dipetik hikmahnya. Yang pertama yaitu tentang pentingnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, yang menciptakan kita, yang memerintahkan kita bahwasannya kita tidak boleh mendekati segala sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebagai manusia kita menjadikan ini sebagai pelajaran untuk tidak melakukan kesalahan tersebut dan memohon ampun. Hikmah yang kedua yaitu manusia sebagai khalifah di bumi, khalifah Allah di bumi. Pada saat Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, maka otomatis manusia menjadi khalifah di bumi, yang mana harus menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, mentaati aturan yang berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi, yang mana harus bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan dan juga mengingatkan kita untuk menjaga kehormatan dan juga amanah. Dan hikmah yang ketiga itu adalah terkait kesalahan yang sudah dilakukan itu harus kita jadikan pembelajaran. Di sini kita harus muhasabah diri, apa yang sudah kita lakukan, kesalahan kita itu tidak boleh diulangi dan harus dijadikan pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan untuk hikmah yang terakhir, yaitu kita harus meningkatkan kewaspadaan kita agar tidak tergoda oleh bisikan-bisikan iblis, yang mana tugasnya iblis itu adalah menggoda manusia atau menghasut manusia untuk tidak mengikuti aturan-aturan atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang memerintahkan kita untuk menjalankan kewajibannya dan tidak mendekati larangan-larangannya. Dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan hikmahnya, yaitu kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mentaati segala perintahnya, segala kewajibannya, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendekatinya. Dan di sini kita harus meningkatkan keimanan kita untuk selalu takwa,
menjalankan perintahnya dan meningkatkan kewaspadaan dalam tergoda dalam kelalaian dan tidak tergoda oleh bisikan-bisikan iblis atau setan. Lalu poin yang kedua, yang poin B, apa sih pesan moral dalam ayat yang ke-36 sampai ke-37? Pesan atau moralnya itu kita bisa mendapatkan bahwasannya pertobatan atau permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan untuk mendapatkan pengampunan atas kesalahan, atas semua dosa-dosa atau perbuatan yang tidak baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertaubatan ini adalah jalan utama untuk mendapatkan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga kita mengetahui bahwa Allah itu adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Bahwasannya meskipun kita memiliki begitu banyak kesalahan atau mungkin kita melanggar perintah-perintahnya, melakukan dosa-dosa atau perbuatan yang dilarang, tetapi Allah tetap memberikan pengampunannya, dan sebegitu penyayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia yang mengingkari atau melanggar perintah-perintahnya. Dan pentingnya kesadaran kita untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Kita harus introspeksi diri, muhasabah diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat dari kisah-kisah Nabi Adam dan juga kisahnya Siti Hawa, bahwasannya kita tidak boleh melakukan hal-hal kejahatan yang diulangi, tetapi kita harus memohon ampun, pertaubatan nasuha, dan tidak mengulanginya lagi. Oke, untuk jawaban yang bagian C, dalam ayat-ayat ini itu menjelaskan tentang pertama yaitu penciptaan Nabi Adam alaihissalam, lalu malaikat ataupun iblis diperintahkan Allah untuk sujud kepadanya, tetapi iblis membangkang, maka iblis diusir dari surganya Allah dan mendapatkan perintah untuk menggoda manusia. Dan pada saat Nabi Adam dan Hawa masih di surga, iblis menggunakan waktunya untuk menggoda Adam dan juga Hawa. Lalu Nabi Adam dan Hawa tergoda, mereka pun juga diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pengusiran ini, Allah memerintahkan Nabi Adam dan juga Siti Hawa menjadi khalifah di bumi untuk menjadi manusia ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bertanggung jawab atas buminya Allah. Nah, dalam pandangan muslim ini, kita tuh harus bertanggung jawab sebagai khalifah Allah, melaksanakan segala-gala kewajiban Allah yang utama, yaitu menjalankan amanahnya untuk selalu bertanggung jawab. Harus melihat segala lingkungannya, harus membangun sifat aktif, membangun kepercayaan diri untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti menjaga keadilan, atau berusaha mengikuti petunjuk Allah, yaitu menjalankan tugas-tugas, amanah, dan tanggung jawab yang Allah berikan, seperti menjaga kelestarian lingkungan, dan juga dan juga berusaha untuk menjadi manusia yang selalu membangun pikiran yang positif dan merangkul manusia-manusia lain untuk selalu bertanggung jawab dan melaksanakan amanahnya, yang mana manusia adalah sebagai khalifah Allah di bumi untuk menjaga kelestarian segala makhluk hidup yang ada di bumi. Dan juga tidak lupa yang terakhir, yang mana iblis itu selalu menggoda manusia, maka dari itu diingatkan bahwasannya manusia itu harus waspada dan terus berhati-hati atas godaan-godaan iblis atau godaan-godaan syaitan, dan seharusnya manusia meningkatkan iman dan takwanya agar tidak tergoda dan tidak terhasut oleh bisikan-bisikan iblis. Lalu pada soal yang ketiga, di sini saya akan menjawab soal yang ketiga. Poin yang A, yaitu tentang di sini konteks dan latar belakangnya itu tentang perjanjian Bani Israel. Dikisahkan bahwasannya Bani Israel itu diperbudak oleh Raja Mesir, yaitu Fir'aun pada masa itu, dan juga Bani Israel itu meminta Nabi Musa untuk membebaskan mereka agar mereka itu tidak diperbudak oleh Fir'aun. Dan ketika Bani Israel dilepaskan dari perbudakan itu, mereka mendapatkan berbagai ujian dan juga cobaan. Lalu Bani Israel membuat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya dalam
Quran surah Al-Baqarah ini menjelaskan atau mengingatkan Bani Israel untuk mereka ini selalu taat atau menjalankan perjanjiannya dengan Allah, apa yang melaksanakan perjanjian yang sudah mereka sepakati dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga memberikan petunjuk dan juga hukum-hukum kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Bani Israel tidak selalu taat dan juga kadang-kadang mereka melanggar perintah Allah. Nah, misalkan pada ayat yang ke-40 di sini Allah memanggil Bani Israel, "Wahai Bani Israel, ingatkah kalian bahwasannya kalian yang meminta nikmat kepadaku, maka akan kupenuhi nikmat kalian. Niscaya Allah juga memerintahkan mereka agar mereka untuk takut atau tunduk kepada Allah karena Allah sudah menepati janjinya untuk memberikan nikmatnya." Tapi lagi-lagi Bani Israel membangkangnya. Dan pada ayat 47, di sini Bani Israel juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya ingatlah mereka dipanggil lagi nih di ayat 47. "Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan segala nikmat atau petunjuk-petunjuk kepadamu, melebihi dari semua umat-umat yang lain. Tetapi lagi-lagi Bani Israel membangkangnya atau tidak menepati janjinya." Dan pada Quran surah Al-Baqarah ayat ke-83, Bani Israel diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Bani Israel diingatkan bahwasannya mereka telah mengambil janji kepada Allah agar tidak menyembah selain Allah dan selalu berbuat kebaikan. Misalnya mereka bertutur kata yang baik, lalu mereka membantu anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin, selalu memberikan zakat, melaksanakan sholat. Tetapi para kaum Bani Israel ini tuh berpaling. Mereka tidak menaati semua perjanjian yang mereka buat kepada Allah, tetapi mereka mengingkarinya. Dan mereka pun Bani Israel masih menjadi pembangkang. Dan poin yang B ini berkaitan dengan yang tadi. Di poin yang A, saya sudah menjelaskan tentang ayat-ayatnya juga. Di sini dijelaskan bahwasanya Bani Israel itu selalu melanggar perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mematuhi perintah Allah, tetapi mereka melanggarnya lalu tidak berpegang teguh. Makanya Allah murka kepada Bani Israel dan tidak mau memberikan nikmat-nikmat lagi kepada Bani Israel karena mereka sudah sangat-sangat mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan Allah tidak mengindahkan, dan Allah tidak dan Allah tidak mau untuk memberikan kepercayaan atau memberikan perjanjian lagi kepada para Bani Israel karena mereka itu sudah mendustakan perjanjiannya kepada Allah. Jadi Bani Israel itu mendapatkan kesulitan-kesulitan yang berkali-kali lipat setelah itu, dan juga mendapatkan hukuman yaitu azab yang sangat pedih. Yang poin yang kecil ini, Bani Israel itu melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Bani Israel ini membangkang. Jadi mereka melakukan penyembahan berhala dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelanggaran yang selanjutnya yaitu terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menyuruh mereka untuk tidak mengingkari nikmat-nikmatnya, tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Jadi mereka melanggar hukum-hukum Allah. Lalu yang ketiga, pembangkangan terhadap Nabi Musa alaihissalam, yang mana Allah memberikan aturan-aturan melewati utusannya yaitu Nabi Musa, tetapi Bani Israel ini melakukan pembangkangan. Mereka tidak mau mentaati apapun yang Nabi Musa sampaikan kepada Bani Israel. Yang keempat yaitu tidak mensyukuri terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga. Nah, Bani Israel ini tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang dikasih Allah, padahal Bani Israel ini diberikan nikmat yang begitu banyak, daripada kaum-kaum atau umat muslim yang lain. Tetapi Bani Israel tidak mensyukurinya. Maka dari itu, akibat pelanggaran-pelanggaran ini adalah hukuman atau azab dan serta kesulitan-kesulitan yang mereka alami yang Allah berikan kepadanya sebagai bentuk pengingat dan juga pembinaan, atau maksudnya sebagai hukuman Allah kepada Bani Israel. Dan untuk soal yang keempat, poin yang A, mengapa Nabi Ibrahim itu mendapat julukan kekasih Allah?
karena Nabi Ibrahim itu mendapat begitu banyak ujian dan juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia tetap taat, tetapi ia tetap menjalankan perintah-perintahnya. Yang pertama yaitu pengorbanan diri beliau, yang mana ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menjadikan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang mana adalah putra yang diidam-idamkannya bersama istrinya, diperintahkan untuk dijadikan kurban. Bagaimana hati yang tidak sedih ketika anak yang diidam-idamkan disuruh untuk menjadikan kurban. Tetapi karena Nabi Ibrahim merelakan putranya, mengorbankan dirinya yaitu mengorbankan keluarganya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ia rela memberikan Nabi Ismail untuk kurban kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, pada saat di sini itu Allah juga tidak Allah menguji Nabi Ibrahim, dan pada saat Nabi Ismail alaihissalam ingin disembelihnya, Allah mengubah Nabi Ismail menjadi seekor domba. Lalu yang kedua itu ada tentang kesetiaan dan juga ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, yang mana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Dan di sini Nabi Ibrahim menunjukkan kesetiaannya, menunjukkan ketaatannya. Beliau membangun Ka'bah meskipun mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, mendapat cemoohan, tetapi Nabi Ibrahim tetap setia dan tetap taat untuk berusaha membangun Ka'bah, yang mana di sini juga ia dibantu oleh putranya. Maka Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imamnya manusia, maksudnya sebagai kekasih Allah, sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sangat merelakan hartanya, merelakan keluarganya, mengorbankan dirinya, dan juga atas kesetiaan dan juga ketaatannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga dalam ayat 124 juga Nabi Ibrahim berkata, bagaimana terhadap cucu-cucuku, apakah cucu-cucuku juga akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang engkau berikan? Dan di sini Allah pun menjawab, garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan atau mendapatkan kemudahan-kemudahan, tetapi juga itu tergantung atas kesolehan atau ketakwaan individunya masing-masing. Terkecuali orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun ia adalah garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu untuk poin B, jelaskan hubungan ayat 124 dan juga ayat ke-30, yaitu di sini di 124 ini dijelaskan tentang kepemimpinan ya, dan di dalam ayat 30 itu adalah tentang manusia yang diturunkan Allah ke bumi itu menjadi khalifah di bumi, menjadi manusia yang bertanggung jawab atas segala sesuatunya, ya, sesuatu ciptaan Allah yang ada di bumi. Jadi jadi pada ayat 124 dan ayat 30 ini saling berhubungan. Di ayat 30 berbicara tentang penciptaan manusia sebagai khalifahnya Allah di bumi, yang menjadi pemimpin semua makhluk-makhluk hidup yang lain, dan juga manusia ini mendapatkan amanah dan tanggung jawab terhadap lingkungan atau terhadap segala sesuatu yang ada di bumi. Nah, dalam ayat 124 dan 30 ini bisa dilihat kriteria pemimpin yang ideal, yang mana pemimpin yang memang harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang siap memenuhi perintahnya Allah dan juga menjalankan tugas atau amanah, dan mempunyai rasa tanggung jawab yang sangat tinggi dan juga menjalankan amanahnya dengan baik. Maka mereka itulah orang-orang yang pantas dijadikan pemimpin, yang mana memiliki kesabaran yang luas, juga ketekunan terhadap tindak taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana balik lagi taatnya itu seperti ia memiliki jiwa sosial dan juga berakhlak baik, yang memberikan contoh yang baik kepada semua manusia yang ada di bumi. Maka dalam korelasinya di sini pada bagaimana sih untuk pemilihan presiden di 2024,
kita bisa melihat nih pemimpin yang bagaimana yang harus kita cari. Kita bisa melihat kualitas-kualitasnya yang tadi sudah saya jelaskan, dan juga kita harus melihat nih visi misinya mereka seperti apa, program apa yang akan mereka buat, terus apa sih pegangan apa sih yang mereka pakai ini pegangan apa, apakah tindak taatnya kepada Allah, dan juga rasa tanggung jawabnya pemimpin ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya saling berkaitan dan harus dilihat. Tidak boleh hanya dilihat, wah pemimpin ini baik nih, wah pemimpin ini baik nih dalam memberikan memberikan contoh gitu. Ya kita harus melihat semua itu dalam berbagai pandangan, yang tidak hanya melihat dia ada di dalam organisasi apa. Jadi kita harus melihat individu pemimpin ini tuh nanti akan seperti apa, karena manusia adalah khalifah di bumi, yang mana akan menuntun umat manusia yang lain untuk amanah dan bertanggung jawab melestarikan, menjaga kesejahteraan yang ada di bumi. Nah, poin yang C yaitu tafsir lugawinya musola. Musola itu di sini sebagai tempat suci atau tempat untuk tempat beribadah, tempat yang nyaman untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat ibadah yang suci manusia kepada Allah, yang mana musola dalam ayat ini tuh dijelaskan seperti Ka'bah ya. Seperti Ka'bah, yaitu rumah Allah yang mana dijaga kesuciannya, menjadi tempat nyaman. Jadi arti kata musola ini mengacu kepada tempat yang dekat dengan Ka'bah, yaitu tempat untuk beribadah. Musola ini seperti makom Ibrahim, yang mana ketika Nabi Ibrahim berdiri membangun Ka'bah. Jadi tempat ini adalah tempat yang sangat suci. Nah, Thahira ini juga kalau arti Thahira itu sendiri yang berarti membersihkan atau bersuci. Dalam ayat ini berarti membersihkan atau mensucikan Ka'bah agar tetap suci dari hal-hal yang mengotori Ka'bah atau dari hal-hal yang mengotori Ka'bah atau yang ada di lingkungan Ka'bah. Nah, Thaifin ini mengacu kepada orang-orang yang melakukan perjalanan mengelilingi Ka'bah dengan penuh khusyuk dan juga rasa hormat. Dan ruka di sini itu artinya itu merujuk kepada sujud atau gerakan penghormatan, yaitu sujud menghormati, dan ruku dalam keadaan sholat di depan Ka'bah. Ruku di sini artinya kayak seperti ta'zim kepada Allah, ta'zim untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kata bait ini berarti untuk Ka'bah, yang mana Ka'bah ini adalah rumah Allah, yang menunjukkan bahwasannya Ka'bah itu rumah Allah yang sangat dihormati, yang sangat disucikan, yang menjadi pusat sebagai pusat ibadahnya umat muslim, yang menjadikan tempat bait berpulangnya umat-umat muslim ke rumahnya Allah. Jadi makanya bait di sini berarti Ka'bah yang menjadi pusat perpulangan manusia ke rumahnya, yaitu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana makna bait ini juga memperkuat tentang simbol persatuan dan kesatuan ibadah, dan juga memperkuat tentang makna keagungan, makna kekuatan, ketaatan, keberkahan yang melekat pada Ka'bah sebagai tempat suci dalam agama Islam. Oke, sekian penjelasan jawaban soal UAS tafsir tahlili dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga kedepannya bisa bermanfaat dan juga lebih baik lagi dalam penguasaan jawaban saya dan lebih mudah dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.